Tugas praktikum IPA di SD. Jenis-jenis gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Oktasari dengan NIM 856789895. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, ingin mempraktikkan pembelajaran praktikum IPA di SD yang berjudul yaitu jenis-jenis gelombang. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu titik ke titik lain tanpa memindahkan materi secara permanen. Jenis-jenis gelombang dibagi berdasarkan medium perambatan dan berdasarkan arah getarannya, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik, serta gelombang transversal dan longitudinal. Alat dan bahan yang digunakan ialah 1. Alat tulis atau buku, 2. Pulpen, 3. Selinki, 4. karet. Cara kerja: 1. Ambil selinki, rentangan di atas lantai licin. 2. Usik ujung selinki yang dipegang. 3. Amati gelombang apa yang terjadi. 4. Usik lagi ujung selinki dan berulang-ulang seperti langkah 2. Jenis-jenis gelombang dibagi berdasarkan medium perambatannya, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat seperti udara, air, atau benda padat. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perambatannya dan dapat merambat melalui ruang hampa seperti gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, dan sinar gamma. Gelombang berdasarkan arah getarannya ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah arah getaran partikel tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Contohnya, gelombang pada tali yang digoyangkan. Contoh pada gelombang selinki yang digoyangkan juga. Gelombang cahaya dan gelombang pada permukaan air. Longitudinal, yaitu arah getaran partikel sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya, gelombang bunyi yang merupakan kompresi dan regangan dari medium perambatannya. Sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat merambat dalam ruang hampa. 2. Merambat dengan lurus dalam medium yang berbeda. 3. Mengalami refleksi. 4. Mengalami difraksi. 5. Mengalami interferensi. Jika selinki digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi. Jika selinki diayunkan dengan tekanan dari kanan dan kiri dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembahnya yang berbentuk juga besar. Selanjutnya, pada gelombang longitudinal, yaitu bagian selinki yang lebih renggang disebut renggangan, sedangkan bagian selinki yang lebih rapat disebut rapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola gelombang longitudinal membentuk rapatan dan renggangan. Selanjutnya, selinki yang telah direnggangkan kemudian didorong ke arah depan, maka akan terbentuk rapatan yang merambat atau berjalan. Selanjutnya, ikatkan karet gelang di tengah-tengah selinki. Bisa kita lihat apa yang terjadi pada karet gelang. Apakah karet gelang ikut berpindah atau tidak? Kita saksikan ya. Pada percobaan kedua diberi karet gelang di tengah-tengah selinki ini, lalu ujungnya selinki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Kemudian, karena adanya energi yang merambat, energi ini berasal dari usikan selinki tersebut pada saat ujung selinki digerakkan. Kesimpulan dari jenis-jenis gelombang ini adalah
bahwa gelombang terbagi berdasarkan arah rambatnya, yaitu transversal dan longitudinal, dan medium perambatannya secara mekanik dan elektromagnetik. Gelombang transversal memiliki getaran tegak lurus arah rambatnya, seperti gelombang permukaan air dan cahaya, sedangkan gelombang longitudinal memiliki getaran yang sejajar dengan arah rambatan, seperti gelombang dan suara. Baiklah, itulah pembahasan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.